ketika kamu berpikir lebih keras daripada yang seharusnya, padahal nggak ada apa-apa kan. Nah, orang-orang, beberapa temen anak-anak muda harus diatasi sebelum berubah jadi karakter. Karena kalau dibicara soal buah roh dan keinginan daging, latih diri kita untuk memberikan pujian dan apresiasi. Orang yang iri itu orang yang susah muji orang. Bener nggak? Karena dia pengen pujian tuh buat dia. Oke, Pastor. Tadi kan membahas mantan. Kali ini hampir mirip sama mantan. Ketika tidur, udah waktunya tidur ini, merem tapi masih kepikiran. Ada yang namanya overthinking, Pastor. Nah, kan lagi booming, Pastor. OVT. Nah, gimana, Pastor? Overthinking. Entah kenapa belakangan ini, beberapa tahun terakhir ini, istilah ini banyak banget ya. Di anak muda bilang, iya nih gue lagi overthinking gitu ya. Teman-teman, yang namanya overthinking ini bukan orang yang sekedar kebanyakan pikiran sih. Ya otak kita selalu jalan mikir kan gitu. Tapi ini pikirannya kayak bukan cuma nggak bisa berhenti, tapi juga mengganggu kemaksimalan kita, mengganggu efektivitas kita. Itu yang namanya overthinking. Jadi kalau teman-teman hidupnya belum sampai terganggu secara mental dengan pikirannya, jangan mudah mengklaim overthinking juga sih gitu ya. Kadang-kadang kita suka melebih-lebihkan, kita nggak sakit bilang sakit kan. Aduh, gue banyak pikiran. Ya udah, memang kamu lagi sibuk mungkin gitu. Tapi overthinking itu adalah ketika kamu berpikir lebih keras daripada yang seharusnya, padahal nggak ada apa-apa kan. Nah, orang-orang, beberapa temen anak-anak muda mengejutkan sih, usia-usia yang sangat muda-muda tuh, belasan tahun, awal 20-an, udah punya problem overthinking dan nggak bisa tidur. Bahkan ada yang sampai udah darah tinggi. Padahal umurnya, saya dua kali pecah, saya nggak punya darah tinggi loh gitu. Ini anak muda kenapa ya gitu. Nah, teman-teman, biasanya gini, kalau tidak ada api, ya tidak ada asap kan. Biasanya overthinking itu nggak terjadi begitu saja, walaupun penyebabnya banyak gitu ya. Biasanya yang saya jumpai, ada pengalaman masa lalu yang nggak beres, yang belum beres. Biasanya, walaupun saya tidak bisa untuk kemungkinan kalau mungkin ada faktor-faktor lain yang mungkin saya nggak ngerti. Tapi beberapa orang yang pernah cerita ke saya, ternyata ada satu titik dalam hidup dia, satu kejadian yang dia keep diam-diam gitu ya. Terus dia pikir, ini nggak jadi problem, ini udah deh, gue coba lupain aja. Ternyata di alam sadar maunya ngelupain, di alam bawah sadar ternyata dia hidup gitu kan. Itu yang membuat dia tiba-tiba terganggu sampai nggak bisa tidur, produktivitasnya, efektivitasnya terganggu semuanya. Nah, teman-teman, kalau kita mau pulih dari overthinking yang seperti ini, kita perlu mengenali dulu dengan jujur apa yang terjadi di hidup kita di masa lalu. Berani ngaku nggak? Coba kalau kita mungkin sulit mengenalinya, apa ya? Cari konselor. Mau itu di gereja kita ada konselor gitu ya. Konselor itu tujuannya untuk membantu kita mengingat dan menemukan ini mulainya kapan. Kadang-kadang tanya kan, emang kamu dari SD overthinking? Enggak sih, Kak. Pas lagi SMP? Enggak juga. Pas SMA? Tunggu. Kapan ya? Oh, waktu itu aku pernah pacaran sama ini dan aku dilecehkan. Ternyata ketemu gitu. Pernah berapa kali saya anak-anak muda itu akhirnya nyadar, oh iya Kak, kayaknya setelah momen ini deh gitu. Tapi setelah dibantu dia bersadar. Nah, itu perlu diberesin tuh dengan pengampunan, minta Roh Kudus juga memulihkan memori kita, dibasuh dengan darah Yesus supaya memori kita itu kayak diprogram ulang. Nah, teman-teman, kalau Roh Kudus menjamah kita ya waktu kita didoakan ya, supaya kita mengalami kesembuhan memori, teman-teman tidak akan jadi amnesia loh. Didoakan dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan memorinya Handika dari semua pengalaman yang menyakitkan, supaya memori-memorinya itu tidak lagi mengganggu dan sebagainya. Amin. Itu nggak bikin jadi amnesia loh. Aku siapa gitu. Enggak gitu, tetap ingat. Cuma tidak lagi terasa sengatnya. Tidak lagi merasa sakit ketika kita mengingat momen mungkin tadi pelecehan kah, atau pernah difitnah, atau pernah diapain gitu ya. Biasanya kalau kita banyak mendem kebencian, kemarahan, kekecewaan, itu yang terakumulasi, itu yang seringkali nanti larinya ke overthinking. Walaupun saya nggak bisa bilang ini satu-satunya faktor ya, mungkin ada penyebab lain. Tapi ini yang saya tahu aja, biasanya sembuhin hatimu. Kalau hatimu sembuh, biasanya itu ya berarti akan kepikiran. Nanti Tuhan kasih peace, damai sejahtera, ya nanti efeknya kepikiran. Tapi pengampunan kan baru satu langkah ya. Ada langkah berikutnya. Misalnya kita perlu mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu jangan cuma dibaca, tapi direnungkan. Dibaca berulang-ulang, diucapkan berulang-ulang. Terus kita isi
hati pikiran kita dengan pujian penyembahan, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, baca buku. Nah, biasakan jadi anak muda yang rajin baca buku-buku yang positif dan hindari gosip dan hoax gitu ya. Hindari hoax. Jadi kalau kita terbiasa sama pikiran negatif dan dikasih makan terus, itu pikiran terlatih negatif. Karena overthinking itu kan lebih ke arah negatif kan. Jadi isi sama yang positif supaya akhirnya kita terlatih juga terbentuk pola yang positif di dalam cara berpikirnya kita gitu. Dan nanti selebihnya pasti peran mentor, peran bapak rohani, kakak rohani itu penting banget karena untuk pulih dari overthinking ada yang bisa lebih cepat tapi ada yang bisa lebih lambat, artinya prosesnya lebih panjang. Nah, teman-teman pasti perlu pendampingan kan ketika overthinkingnya kambuh, gimana cara mengekspresikannya, jangan sampai nanti nggak tahan malah nyayat-nyayat tangan gitu atau lari ke dosa yang lain untuk pelarian gitu. Jadi kalau nyari ke teman rohani, ke kakak rohani kan hopefully kita dikasih nasihat yang baik, kalaupun diajak aduh kak aku nggak tahan, oke daripada kamu membukan atau lari ke yang benar, yuk kita makan es krim yuk gitu, yuk kita makan cincau yuk apa gitu ya, jamnya ngopi yuk gitu. Jadi paling nggak pelariannya kalaupun perlu sesuatu yang bikin fun, ditemani, didampingi sama orang yang cinta Tuhan supaya nggak salah jalan. Jangan salah jalan, bener. Karena sekarang paling gampang karena harus stres udah pakai narkoba aja, fly itu, lupa semua overthinkingnya. Tapi begitu abis efeknya, pengen lagi dan overthinking lagi, dan itu ya ibaratnya do not cover sin with sin. Jangan tutupi dosa jangan tutupi masalah dengan masalah berikutnya. Jadi pastikan kita penanganinya dengan baik dan benar. Iya. Jadi kayak istilah jangan gali lubang tutup lubang. Nah, betul. Kita cari yang bahagia tapi fana, harusnya kan kita yang sebenarnya. Jadi intinya itu apa ya? Pinter-pinternya kita untuk mengelola overthinking supaya kita tetap produktif. Jangan sampai gara-gara overthinking kita bangun tidur masih kepikiran di mimpi tadi malam, padahal kan masih banyak tugas buat yang kuliah, terus yang kerja, banyak proyek-proyek yang harus dikerjain. Jadi buat teman-teman harus pandai memilih dan memilah mana yang harus dipikirkan dan mana yang harus dibuang. Dan kembali lagi, harus cari pelarian yang positif. Jangan sampai kalian mencari pelarian yang negatif. Ujung-ujungnya kan kalau negatif, kembali lagi ke dosa yang baru malah. Bukan membereskan yang lama, tapi membuat dosa yang baru lagi. Dan butuh waktu lama untuk membereskannya. Perasaan itu harus diatasi sebelum berubah jadi karakter. Karena kalau dibicara soal gini, setiap kali perasaan iri itu muncul, jangan dibenarkan. Nah kadang-kadang kita kan ngerasa ya udah gue berhak dong. Latih diri kita untuk memberikan pujian dan apresiasi. Orang yang iri itu orang yang susah muji orang, bener ya? Karena dia pengen pujian tuh buat dia.